oben plus, berguna untuk melepas dan memasang baut plus yang digunakan saat merakit komputer. 2. Oben minus, fungsinya hampir sama dengan oben plus, yang bedanya hanya oben minus digunakan untuk baut yang minus. 3. Tang lancip, berfungsi untuk menjepit benda kecil. 4. Pinset, berfungsi untuk mengambil baut atau bahan kecil dari perakit komputer. Rakit PC yang pastinya yang akan kalian persiapkan, yang pertama adalah sebuah prosesor. Prosesor di sini saya menggunakan prosesor Atom 2000G yang memiliki eGPU dan juga terdapat stok cooling di dalam box pembeliannya. Lalu untuk motherboard, saya menggunakan motherboard dengan A6S 320. Selanjutnya, kalian juga harus menyiapkan RAM. Di sini saya menggunakan 2 keping yang berkapasitas masing-masing 4 GB dan ini DDR4. Dan untuk PCU, kalian siapkan juga PCU yang sesuai dengan budget kalian. Lanjut lagi untuk penyimpanan, di sini saya menggunakan 1 buah hard disk. Tetapi jika untuk kalian yang mau menggunakan SSD, ya silahkan. Dan saya juga di sini menggunakan 2 fan casing untuk inlet dan outlet. Dan terakhir, kalian siapkan casingnya. Hal yang pertama kita siapkan yaitu sebuah motherboard dan juga prosesornya. Jangan lupa untuk membuka pengunci motherboardnya, dan untuk prosesornya di sini kalian bisa memasangkan dengan searah tanda seperti segitiga yang menghadap ke kiri atas, dan itu disamakan dengan prosesornya nanti ya. Dan jika kalian sudah yakin, kalian langsung pasangkan sesuai dengan arah tanda panah yang ke kiri atas. Setelah kalian sudah yakin itu benar-benar terpasang, kalian bisa langsung menutup atau menguncinya ya. Kalian kunci langsung. Dan setelah penguncian tertutup, kalian langsung memasangkan CPU coolernya. Nah, CPU cooler di sini untuk AMD di sini ada bracketnya, jadi tinggal pasangkan sesuai bracketnya. Kalian pasangkan dan tak lupa kalian harus mengunci bracketnya ya. Penguncinya tinggal digeser, pastikan sudah terkunci dengan kuat. Selanjutnya kalian memasangkan pin dari CPU coolernya ke motherboard. Ini juga harus dipasangkan ya. Biasanya di sini ada 4 pin ya. Selanjutnya kalian pasangkan RAM tadi ya. Dan sebelumnya kalian buka slot pengunci slot RAM-nya. Dan jangan sampai terbalik, kalau terbalik tidak bisa akan terpasang ya. Dan setelah sudah dipasang, kita langsung masuk ke casingnya. Pasang terlebih dahulu untuk fan casingnya. Di sini kalian harus membuka cover depan casing untuk memasang fan intake. Setelah kalian pasangkan, terus baut. Setelah dikencangkan, kalian taruh baut lagi untuk memasang fan expose tadi ya. Setelah fan intake terpasang, kita masukkan hard disk terlebih dahulu karena agar lebih mudah membaut sebelum power supply masuk. Dan jangan lupa memasang backplate sebelum motherboardnya masuk ya. Pasangkan dengan rapi. Setelah semuanya terpasang, baru kalian masukkan motherboard yang sudah dipasangi prosesor dan juga RAM CPU foldernya. Lalu kalian pasangkan dan kalian kencangkan dengan baut satu persatu hingga semuanya terpasang rapi ya. Setelah itu kalian bisa memasangkan power supply di casing dan kalian kencangkan dengan bautnya. Di sini biasanya terdapat 4 baut. Dan selanjut kita masuk ke tahap pemasangan kabel perkabelannya. Di sini banyak sekali kabel ya, baik dari power supply ataupun dari front panel casing.
Yang pertama di sini dari power supply. Kalian harus pasangkan pin 24-nya. Kalian pasangkan ke motherboard dari power supply dan juga tak lupa kalian memasangkan pin 4 motherboard ya. Mungkin ini akan berbeda-beda. Ada juga pin motherboard yang harus menggunakan pin. Namun di sini menggunakan 4 pin power. Dan pasangkan juga untuk front panel casing seperti HD audio atau audio ya. Di sini pinnya disesuaikan. Di situ biasanya terdapat di motherboard ada tulisannya juga ya. Atau kalian bisa melihat bentuk dari HD audio ini seperti apa dan disamakan dengan pin yang ada di motherboardnya. Dan juga tak lupa untuk USB front panelnya kalian pasangkan. Untuk pinnya bisa kalian lihat dan samakan di motherboard ya, dan biasanya ada tulisannya juga. Tak lupa pasangkan USB 3.0 dari front casing. Dan tak kalah penting, tak kalah pusing yang harus kalian pasangkan yaitu adalah kabel front panel casing. Jika kalian misalkan bingung, kalian bisa membaca manual book yang ada di OneBoard. Namun gampangnya di sini untuk power SW itu selalu berada di paling kanan atas, itu kalian pasangkan. Dan untuk reset SW di sini karena dari casingnya dikorbankan untuk settingan LE casingnya, jadi sini tidak ada dari reset SW. Dan untuk ada di power plus dan minus itu kalian yang plus di sebelah paling atas kiri dan minus adalah sebelahnya. Dan satu lagi HDD LED itu ada di bawah HDD powernya, jadi secukupnya dan cukup mudah untuk pemasangannya. Nah, kira-kira seperti ini untuk posisi dari pemasangan print yang dari pro panel. Dan di sini ada kabel PCIe dari Pro Supply. Biasanya ada yang 60 power atau yang 6+2 seperti ini. Di sini tidak pasangkan karena kita tidak menggunakan PGA-K tambahan juga. Dan jangan lupa kalian pasangkan juga kabel. Dan jangan lupa juga kalian pasangkan kabel SATA untuk harddisk ya. Selanjutnya kalian memasangkan kabel power SATA, dimana di sini untuk memberikan asupan listrik untuk harddisk. Dan juga terakhir kalian pasangkan kabel pin molek untuk fan casing. Nah, semua sudah terpasang sempurna. Untuk kabel manajemen kalian bisa rapikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kalian supaya rapi. Dan jika semua sudah selesai terpasang, sudah selesailah kalian merakit PC. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.